Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny dengan NPM 2340602029. Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya membawa materi tentang novel. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian novel. Novel adalah sebuah karya sastra yang memiliki panjang dan struktur yang lebih meluas dari sebuah cerita. Novel dapat membahas berbagai tema dan konsep dan keseimbangan dengan cara menulis yang lebih meluas dan detail dari sebuah cerita pendek. Kata novel berasal dari bahasa Latin, yaitu novelas, yang terbentuk dari kata novus yang berarti baru. Selanjutnya ada perbedaan novel dan cerpen. Nah, di sini ada 3 perbedaan antara novel dan cerpen. Yang pertama yaitu jumlah kata. Sebuah cerita pendek biasanya hanya berisi sekitar 5.000 hingga 10.000 kata. Mungkin saja akan lebih pendek, seperti namanya. Cerpen disebut cerpen karena satu cerpen tidak membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya. Kemudian yang kedua, tokoh dan penokohan. Jika dilihat dari tokohnya, banyak perbedaan antara cerpen dan novel, serta jumlah karakter dan detail ciri-cirinya. Cerita yang disampaikan dalam cerpen cukup ringkas dan pendek, sehingga biasanya penulis hanya membutuhkan 2 atau 3 tokoh saja untuk dimunculkan dalam cerita. Kemudian yang ketiga, alur cerita. Perbedaan terpenting antara cerita pendek dan novel adalah ceritanya. Cerpen hanya mempunyai alur yang pendek, lugas, dan langsung pada pokok persoalan. Berbeda dengan novel, yang alur ceritanya jauh lebih detail dan bervariasi. Karena shutter speed-nya jauh lebih lama dibandingkan cerita pendek. Sebuah novel bisa mempunyai banyak jenis alur, baik itu alur lurus, kilas balik, atau bahkan alur cerita yang berliku-liku. Selanjutnya, unsur-unsur dalam novel ada 7 unsur. Yang pertama, tema. Sebelum menuliskan cerita, pengarang akan menentukan tema cerita yang ditulis secara langsung maupun secara tidak langsung. Tema adalah dasar cerita atau pokok pikiran yang dipakai untuk dasar dalam menulis cerita. Kemudian yang kedua ialah penokohan. Nah, penokohan adalah cara pengarang untuk menggambarkan atau mengembangkan tokoh-tokoh dalam cerita. Dalam hal ini, pengarang akan menggunakan perincian tentang seseorang yang ada di dalam cerita. Penokohan bisa digambarkan secara analitik dan juga dramatik. Selanjutnya yang ketiga ialah alur. Dalam sebuah novel, terdapat alur atau plot yang merupakan jalan cerita. Alur adalah istilah yang menggambarkan peristiwa yang membentuk cerita. Alur memiliki beberapa tahap, yakni perkenalan atau eksposisi, pemunculan konflik, climax atau anti-climax, dan penyelesaian. Kemudian yang keempat, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah ciri khas pengarang saat menuliskan cerita, seperti pemilihan penggunaan diksi, majas, dan kalimat. Dalam hal ini, pengarang bisa menuliskan cerita dengan gaya bahasa yang santai atau baku. Selanjutnya ialah latar. Latar memiliki pengertian sebagai tempat, waktu, serta lingkungan sosial budaya, serta suasana tempat yang diceritakan dalam isi novel. Adanya latar akan menciptakan suasana tertentu dalam cerita. Selanjutnya, sudut pandang. Sudut pandang merupakan sudut yang menunjukkan pendapat atau perasaan tokoh yang terlibat di dalam situasi tertentu. Selain itu, sudut pandang merupakan cara penulis untuk menggambarkan narasi yang terjadi di dalam sebuah cerita. Kemudian yang terakhir ialah amanat. Sebuah cerita pasti tak lepas dari amanat yang terkandung dari isi ceritanya. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan oleh pengarang
Melalui cerita, sebuah amanat pasti mengandung makna yang terkandung dalam karya sastra tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.